Mas Hanta, menurut Anda apakah silaturahmi dan rangka membangun kesepahaman ini akan berujung pada koalisi? Apakah ada nih chemistry, sinyal-sinyal kedekatan yang cocok gitu antara Gerindra dengan Demokrat, Mas Hanta? Ya, pertama secara ideologis dua partai ini tidak ada kendala ya. Karena bersama di 2019 sama-sama partai tengah, nasionalis dari spektrum ideologi juga partai tengah. Jadi ya tidak ada masalah sebenarnya. Yang kedua, dari figur sentral yang biasanya variabel pembentuk koalisi kan itu. Veto playernya meskipun tidak sangat dekat sekali, tapi juga tidak bermasalah antara Pak Prabowo dan Pak SBY, berarti punya peluang. Dan yang ketiga, secara teknis administrasi regulasi juga dua partai ini bergabung sudah melampaui ambang batas 20%. Jadi memungkinkan saja. Dan ketiga, figur dia punya stok figur yang cukup, yang memadai. Ada Pak Prabowo, ada AHY. Tetapi di saat yang sama itulah tantangannya Sylvia soal figur ke depannya. Cuma sekarang ini yang mungkin perlu kita perhatikan, kan sebelumnya ada pertemuan segitiga nih, meskipun itu secara terpisah antara Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Itu satu. Di sisi lain di seberang sana, Gerindra sudah membangun dengan PKB Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Nah ini tergantung ini, yang terketarik kemana ini? Kalau kita melihat dua logo ini, apakah Gerindra yang ketarik ke tiga partainya tadi, Demokrat, Nasdem, dan PKS, atau justru Demokrat yang akhirnya bergabung bersama Gerindra. Kalau yang terjadi adalah kemudian partainya Bang Andi Malarangeng, Demokrat yang ketarik ke sana, maka PKS dan Nasdem ini berpotensi harus mencari kawan baru atau tertinggal ini. Nasdem harus bergabung misalnya terpaksa ke KIB karena mereka tidak ada capresnya Pak Prabowo, kemudian PKS harus kemana? Ini yang menyebut, dan Anies ini semakin kecil peluang untuk bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Kalau itu yang terjadi. Tapi kalau sebaliknya, kemudian Gerindra yang tertarik, tapi ini syaratnya agak karena tidak masuk dalam radar Nasdem, misalnya, ini misal saja Bung Daniel ya, kemudian Gerindra memilih Pak Prabowo sebagai kingmaker, itu mungkin itu bergabung ke koalisi yang sebelumnya. Mengusung mungkin ada nama Anies, atau bahkan bisa Prabowo Anies, atau bisa Anies AHY. Itu ada peluang justru membangun koalisi. Jadi pola politiknya masih cukup dinamis ya. Ada PDIP sendiri, ada KIB sendiri, kemudian ada ada Gerindra dan PKB, dan ada tiga partai. Nah, antara dua ini, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan koalisi tiga partai ini sedang tarik-menarik dinamikanya. Tapi paling bagus memang kalau misalnya Anies atau siapapun akan bergabung, kalau terjadi koalisi antara Demokrat, Gerindra, dan Nasdem, partai tengah semua, potensial semua, ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Tapi problemnya adalah tantangannya siapa capresnya. Begitu. Iya. Apakah dengan tadi Gerindra yang bilang sudah jelas capresnya adalah Prabowo Subianto mau berkoalisi dengan siapapun, atau misalnya Nasdem yang menawarkan 3 nama, kira-kira faktor apa yang bisa mengunci koalisi? Ya, pertama semua partai sedang melakukan penjajakan. Selain PD Perjuangan, semua partai berkepentingan untuk mendapatkan tiket. Karena Gerindra kan baru separuh tiket boarding pass, begitu juga Demokrat, semua berkepentingan dan tidak boleh mengunci, betul. Dan wajar kemudian PD Perjuangan berani mengunci karena dia sudah dapat 1 tiket. Itu paling tidak 1 PDIP mengatakan sekjennya yaitu Demokrat dan PKS kecil kemungkinan bersama. Nah, untuk yang di sini nanti kita ketika Pilpres ini, Zilvia, pastilah nanti tidak bisa keluar dari nama kandidat yang bertarung. Variabel yang sangat menentukan ketika PSB 2014-2019 itu berkumpul lintas ideologi dan seterusnya, itu karena faktor elektabilitas SBY yang sangat tinggi. Kemudian juga 2014-2019 karena faktor Pak Jokowi yang tinggi. Pak SBY dan Pak Jokowi menjadi magnet utama. Begitu juga sekarang kita berdasarkan data survei sementara ada 3 nama, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Nah, ini faktor ini nanti akan mengarah sana, dan saya ingin masuk sekarang ada KIB yang cenderung di sana. Yang paling mungkin tendensinya KIB itu adalah Ganjar Pranowo, kita jujur gitu. Kalau PDIP sendiri, maka PDIP masih tiketnya milik Mbak Puan, tapi mereka bisa bersatu nih, KIB bersama dengan PD Perjuangan. Yang kedua adalah Gerindra dan PKB, kita asumsikan yang sudah ketemu tadi Kebangkitan Indonesia Raya. Ini adalah Pak Prabowo dengan Caimin.
Nah, yang ketiga, kemarin itu ada pertemuan segitiga meskipun secara terpisah, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ini mungkin nama Anies kalau kita berdasarkan elektabilitas, yaitu bisa Anies AHY atau nama-nama lainnya. Nah, kalau misalnya saya melihat potensi ya, Bang Andi Marangeng, Demokrat, AHY itu lebih mungkin, lebih menguntungkan bergabung dengan Nasdem dan PKS karena mungkin saja di sana Anies AHY karena saya kira Nasdem nama Anies ada di sana, kemudian mereka tidak mengusung nama internal. Kemudian juga PKS tidak punya nama. Sementara Caimin itu sudah menyebutkan nama. Pak Prabowo tadi Bung Daniel mengatakan sudah menyebutkan nama. Nah, jadi dari sisi kemungkinan saya kira Nasdem bisa Demokrat lebih menguntungkan AHY itu bergabung Baik. di Nasdem dan PKS. Kalau kalau misalnya Demokrat ini akhirnya misal bergabung bersama Gerindra dan PKB, saya kira ini strategi lain lagi. Ini upaya untuk membuat Anies tidak maju. Kalau Demokrat ketarik oleh Pak Prabowo, itu Anies gagal maju berpotensi besar. PKS dan Nasdem tidak cukup sehingga harus menyebar. Ini kemungkinannya ada strategi-strategi semacam itu, wajar karena ini strategi. Tapi kalau sebaliknya, justru yang ketarik adalah Gerindra, saya tidak begitu yakin karena Gerindra sekarang sedang dekat dengan PDIP dan Pak Jokowi. Jadi kalau Gerindra yang akhirnya bersama Nasdem dan Demokrat, saya agak ragu. Jadi lagi-lagi kaitannya masih dinamis lah. Semua masih sangat dinamis, sangat cair, berbagai pintu masih terbuka ya. Kita akan lihat seperti apa nanti bergulirnya. Polarnya, 3 polar masih besar. Oke, termasuk nanti kita ini berpengaruh 2 putaran atau 1 putaran, berpengaruh pada siapa pemenang Pilpres nanti ke depan. Oke, terutama nanti kita nantikan ya bagaimana hasil pertemuan AHY dengan Prabowo Subianto seperti apa untuk menentukan lagi, mengukur lagi peta koalisi yang terbaru seperti apa. Terima kasih Mas Hanta, Bang Andi dan juga Bang Daniel sudah bergabung bersama kami di Berantau News hari ini.